Salam hangat buat teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya Frank Kutoro. Kali ini di sini saya ingin membahas mengenai kasus predator seksual Heri Irawan. Di mana kasusnya Heri Irawan ini telah diputus beberapa hari yang lalu, yang sangat-sangat jauh dari harapan masyarakat Indonesia, sangat-sangat jauh daripada keinginan daripada korban itu sendiri. Heri Irawan diadili dan dituntut di muka persidangan, dan jaksa sendiri menuntut bahwasanya Heri Irawan ini layak dan patut untuk dihukum hukuman mati. Karena memang kejahatan yang dilakukan oleh Heri Irawan ini memang kejahatan yang sangat luar biasa, yang memang harusnya patut diberikan hukuman yang sangat luar biasa tentunya. Di dalam kasus Heri Irawan ini terdapat 13 santriwati yang menjadi korban pemerkosaannya. Dan semua ini pernah melahirkan, dan bahkan ada satu orang yang 2 kali melahirkan. Ini kejahatan ini harus diberikan efek jerah. Seperti Heri Irawan ini harus diberi efek jerah dan dibuat contoh bahwasannya dalam melakukan kekerasan seksual itu hukumannya sangat berat, dan bahkan mati pun menjadi solusinya bagi pelaku kejahatan seksual. Jaksa penuntut umum menuntut Heri Irawan untuk divonis hukuman mati. Tetapi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili terdakwa Heri Irawan hanya memvonis Heri Irawan untuk penjara seumur hidup. Dan jaksa penuntut umum sendiri juga menuntut untuk membayar restitusi. Heri Irawan dituntut untuk membayar restitusi. Tetapi tuntutan jaksa penuntut umum ini tidak dikabulkan oleh majelis hakim yang mulia, dan hanya memvonis Heri Irawan seumur hidup. Dan bahkan juga jaksa penuntut umum menuntut agar majelis hakim yang mulia itu membubarkan yayasannya Heri Irawan, karena jaksa menganggap bahwasanya yayasan ini berperan penting dalam adanya tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh Heri Irawan. Memang bila dipikir-pikir, yayasan ini adalah cara daripada Heri Irawan untuk menarik para santriwati dididik di sana. Tetapi yang terjadi apa? Bukannya mendapatkan pendidikan yang baik, malah kekerasan seksual yang terjadi. Dalam pembayaran restitusi ini sendiri, majelis hakim yang mulia memberikan hukuman kepada pemerintah, kepada negara. Seakan-akan dalam putusan ini memang negara berperan penting dalam kejahatan yang dilakukan Heri Irawan, sehingga membebankan biaya ini kepada negara. Seharusnya putusan majelis hakim memberikan contoh efek jerah bagi kekerasan seksual di Indonesia. Karena kekerasan yang seperti yang dilakukan Heri Irawan ini merupakan kejahatan yang sangat luar biasa, yang merusak citra daripada lembaga pendidikan seperti pesantren, dan merusak masa depan daripada anak didiknya nantinya. Para korban yang
menjadi korban tindak kekerasan seksual. Inilah yang belum dilakukan oleh majelis hakim, penegak hukum kita, yang belum menganggap kekerasan seperti kekerasan seksual Heri Irawan ini merupakan kejahatan, suatu kejahatan yang harus diberikan efek jera yang setimpal. Padahal Heri Irawan ini sendiri, selain daripada memperkosa santriwatinya, juga memperalat untuk mencari keuntungan secara material untuk dirinya. Sangat luar biasa, bukan sekedar pemuas nafsu yang dibuatnya santriwatinya, jadi objek mata pencarian juga bagi dirinya. Disinilah majelis hakim belum melihat kejahatan ini kejahatan serius dan hanya memberikan hukuman seumur hidup dan biaya pengganti restitusi kepada negara. Kita berharap, saya pun berharap, jaksa penuntut umum dalam putusan ini dapat banding agar nanti pengadilan tinggi bisa melihat bahwasanya perbuatan Heri Irawan ini adalah perbuatan yang betul-betul harus diberantas, harus dilihat bahwasanya kekerasan ini memang kekerasan seksual yang sangat-sangat luar biasa di Indonesia. Banyak kasus nantinya apabila kasus-kasus lain nantinya apabila efek jerahnya tidak ada, efek jerahnya hanya sekedar hukuman seumur hidup. Banyak Heri Irawan yang lainnya nantinya apabila melakukan kekerasan seksual dibebankan kepada negara, seakan-akan restitusi ini adalah pembayaran uang kompensasi yang harus dibebankan kepada negara. Kejahatan ini memang harus kita lihat kejahatan yang tidak patut untuk dicontoh dan harus memang betul dibasmi di Indonesia. Selain juga melanggar dari hukum tertulis, juga melanggar hukum norma kesusilaan, kesopanan, adat istiadat. Apalagi Heri Irawan ini adalah seorang ustadz yang harusnya mendidik santriwatinya dengan baik, memberikan ilmu pencerahan agama yang baik, justru menjadi korban dari kekerasan seksual yang dilakukannya. Harusnya majelis hakim melihat ini adalah suatu kejahatan yang sangat luar biasa dan terstruktur. Menurut saya terstruktur ini, terencana oleh Heri Irawan. Selain kepuasan seksual yang didapatkan dia juga mendapatkan materi, penghasilan materi daripada santri-santriwatinya. Sangat luar biasa kejahatannya. Pola pikir diadopsi dan memang harus layak dihukum mati. Semoga jaksa penuntut umum banding untuk ataupun nantinya supaya Heri Irawan ini dapat diberi hukuman mati dan mengurangi efek adanya Heri Irawan yang lainnya nantinya yang melakukan kekerasan seksual di Indonesia. Sekian, terima kasih.